Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuna Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto ini mantan dan Kormar yang juga pernah menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan pernah membuat sebuah joke yang sangat satir ya. Ini cerita tentang tentara yang iri dengan polisi. Pada waktu itu dia mengutip perbincangan dia dengan anak buahnya yang dia panggil dengan panggilan Le, itu maksudnya nak gitu ya. Dia tanya, kenapa nak, kenapa Le kalian tuh kok iri sama polisi? Jawaban anak buahnya katanya, bagaimana dan mereka gajiannya itu setiap hari sementara kami gajiannya setiap bulan. Ini apa ya? Jadi dark joke ya saya kira ini bagaimana menggambarkan para polisi itu yang banyak melakukan pungli di jalan-jalan raya dan sebagainya gitu yang setiap hari mereka digambarkan sebagai gajian sementara tentara itu ya gajiannya mereka hanya dapat setiap bulan sekali. Belum lagi misalnya ada jok-jok klasik tentang polisi yakni lapor kehilangan kambing, dicuri kambingnya, kalau lapor polisi itu malah kehilangan sapi. Nah, sementara dari internal Polri, ini mantan Kapolri Jenderal Kunarto malah pernah membuat joke yang sangat terkenal juga, katanya di polisi itu tidak ada yang korup karena kata dia atau tidak, bukan tidak ada yang korup tapi maksudnya hanya kecil sekali jumlah yang korup, polisi yang korup itu. Kenapa? Karena kata dia dari tiga polisi itu hanya satu yang korup, dua lainnya itu bersih. Nah, siapa dua polisi itu? Yang pertama adalah patung polisi, yang kedua itu polisi tidur. Itu Pak Kunarto ya yang menyampaikan joke-nya. Nah, kalau yang terbaru siapapun kandidat, sekarang ini soal politik ya, siapapun kandidat kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, bahkan calon presiden itu kalau mau menang pemilu ya dia harus dapat dukungan partai terkuat di Indonesia, bukan Golkar, bukan Gerindra, tapi namanya Parcok, yaitu Partai Coklat. Ini mengacu pada baju seragam dari kepolisian. Selain itu juga ada plesetan sekarang yang disebutkan kalau NKRI itu bukan negara kesatuan Republik Indonesia tapi sudah jadi negara kepolisian Republik Indonesia. Semoga semua tadi itu stigma buruk, juk-juk yang dark joke tadi terhadap polisi itu akan segera berakhir ya. Kita tentu nggak ikhlas ada profesi yang sangat terhormat yang harusnya melayani dan melindungi publik kok kemudian dijadikan olok-olok semacam itu ya. Ini semua joke-joke tadi itu konotasinya negatif, seolah-olah polisi itu tidak ada baik-baiknya. Padahal kan sebenarnya kita tidak bisa membayangkan dalam sebuah negara seperti Indonesia yang jumlah masyarakatnya yang sangat gede, beragam, begini tingkat kesenjangan yang sangat tinggi secara ekonomi. Kalau nggak ada polisi, siapa yang menjaga bangsa ini? Itu yang sebenarnya semangat yang harus kita usung bareng-bareng ya. Dan kalau kita ngomongin polisi, setidaknya itu selalu banyak di kalangan kita itu yang menjadikan Scotland Yard, polisi Metropolitan Kota London itu sebagai benchmarknya. Bahkan ini kalau di sana ada lagi ini joke-nya, tapi bukan joke, saya kira ini ada gium ya di kalangan Londoner itu para penghuni kota London bahwa lebih baik tidak punya pemerintahan, tidak punya PM itu nggak ada masalah karena PM di sana kan bisa jatuh bangun begitu ya. Tapi jangan sampai tidak ada Scotland Yard. Padahal kan kita tahu modalnya para anggota Scotland Yard itu cuman pentungan dan juga patroli jalan kaki itu. Tapi mereka sangat dihargai oleh warga kota London. Saya kira kita semua dan juga anggota Polri yang betul-betul ikhlas mengabdikan dirinya menjadi Polri dan memilih profesi Polri sebagai pilihan hidupnya, mereka juga sepakat untuk soal ini ya. Mereka pasti ingin mengidam-idamkan, merindukan profesi semacam itu yang kehadirannya justru selalu ditunggu-tunggu oleh publik, bukan justru malah dihindari oleh publik. Tetapi realitasnya kan kita ini kalau lihat media sosial itu setiap hari berseliweran video-video perilaku negatif anggota Polri, mulai dari pungli yang di pinggir jalan gitu, pinggir ngejar-ngejar mobil di jalan tol, sampai perilaku-perilaku arogan dari anggota kepolisian tuh kita bisa menemukan setiap hari di media sosial dan itu berjibun. Sekali lagi ini kita harapkan ini mungkin akan jadi cerita lama yang bagi dunia kepolisian. Kita akan membuka bab baru, lembar baru dalam buku-buku kepolisian yang nanti ditulis dengan tinta emas yang sangat dibanggakan karena seperti dikatakan oleh Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra itu hari kemarin, hari Selasa tanggal 16 September 2025, Presiden itu sudah mempersiapkan kepres untuk tim reformasi Polri dan katanya itu
Kalau timnya sudah siap itu dalam 1-2 hari itu akan ditandatangani oleh Presiden. Jadi kalau 1-2 hari berarti hari ini atau besok begitu ya. Jelas ini merupakan kabar baik yang harus disambut secara positif bukan hanya bagi kita rakyat Indonesia tapi juga khususnya internal kepolisian. Seruan untuk melakukan reformasi Polri itu sudah lama bergema dan semakin kencang gembanya setelah tragedi 28 Agustus malam. Seorang driver ojol muda bernama Afan Kurniawan tewas karena dilindas kendaraan taktis barakuda yang dikemudikan oleh seorang anggota satuan Brimob Polda Metro Jaya. Dan ini kemudian memicu gerakan massa di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, tapi sayangnya kemudian di beberapa kota dan juga di Jakarta itu ada aksi kekerasan oleh kepolisian, tapi ada juga kekerasan massa yang kemudian membakar gedung-gedung pemerintah dan juga membakar kantor polisi. Nah, ketika bertemu dengan sejumlah tokoh ini, terutama tokoh lintas agama yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa di Istana pekan lalu, Presiden Prabowo secara eksplisit sepakat untuk melakukan reformasi Polri. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Setelah MPR menerbitkan TAP nomor 6 tahun 2000, ini tanggal 18 Agustus, Polri itu kan secara resmi dipisahkan dengan TNI. Tadinya namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di situ ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri itu menjadi adik bungsu di situ, sebutannya begitu ya. Tapi kan kemudian setelah dipisahkan, TNI itu mereka kembali ke basicnya. Bukan, tapi mereka tidak disebutnya kembali ke barak, back to barak, tapi back to basic dan melepaskan peran istimewa mereka yang disebut pada waktu itu dui fungsi ABRI. Jadi mereka menarik diri dari kehidupan sosial dan politik dan lebih fokus kembali ke peran mereka sebagai alat pertahanan negara. Sebaliknya Polri yang sesungguhnya itu institusi sipil makin bergerak menjadi semi militer dan mengambil peran di luar tugas utamanya menjaga Kamtibmas. Kalau polisi sekarang bukan hanya dui fungsi tapi malah multifungsi. Kamtibmasnya iya, administrasi ya iya, ini soal urusan-urusan SIM, STNK, kemudian pajak kendaraan. Ini kan dan yang sangat mengkhawatirkan itu sekarang itu adalah peran-peran politiknya. Yang tadi itu kenapa kemudian mereka disebut menjadi parcok, partai terkuat di Indonesia. Jadi kita bisa menilai bahwa atau bisa menyimpulkan bahwa pembentukan tim reformasi Polri ini selain merupakan jawaban atas harapan publik, tapi juga ini tepat waktu, ya, secara momennya tepat ini. Saat ini kan DPR tengah membahas RUU Polri dan yang ini dikaitkan dengan RUU KUHP dan juga RUU perampasan aset. Nah, perampasan asetnya sudah mulai bergulir. Nah, sekarang ini justru yang ditunggu-tunggu adalah RUU Polri. Tapi tentu saja RUU Polri yang dengan catatan-catatan yang ini banyak sekali masyarakat sipil membuat catatan kalau dari draft revisi yang diterima oleh masyarakat sipil yang sekarang sedang dibahas di DPR itu malah ini makin memperkuat peran Polri yang disebut ini makin besar kewenangannya dan makin minim pengawasannya. Jadi dengan dibentuknya tim oleh Presiden ini mereka bisa merumuskan dan sekaligus mengubah berbagai pasal dan ayat di RUU Polri yang sekarang banyak disorot oleh publik. Kontras ini salah satu organisasi atau ormas yang mendalami soal-soal tindak kekerasan dan orang hilang ini kan mereka juga sudah mempelajari draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tadi dan itu katanya karena kewenangannya yang sangat luas sementara pengawasannya makin minim itu berpotensi mengancam ruang gerak masyarakat sipil. Ini yang disoroti mulai dari penggalangan intelijen, pembinaan, pengawasan serta pengamanan di ruang cyber hingga penyadapan. Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rizaldi mengatakan banyak kasus kekerasan di tanah air yang melibatkan aparat kepolisian. Ironisnya, anggota kepolisian yang terlibat kekerasan tidak mendapat sanksi keras. Ini dia punya catatan periode Juli 2023 sampai Juni 2024, setahun ya. Itu Kontras mencatat ada 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi. Data semacam itu ada setiap tahun dan sayangnya tidak ada perbaikan yang dilakukan pemerintah. Ini dia menyampaikannya dalam diskusi RUU Polri melenggang impunitas melanggeng. Itu yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK dan Sekolah Tinggi Hukum FTH Indonesia Jentra. Nah, yang sangat menarik ini ada data lain yang juga disampaikan oleh Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya
bahwa dalam catatan mereka itu draft Undang-Undang Polri tidak menjawab masalah yang selama ini ada di institusi Polri. Justru banyak ketentuan dalam RUU yang berpotensi menambah masalah baru. Dimas mencatat sedikitnya 5 hal yang penting dicermati dalam RUU Polri. Pertama, untuk memperluas kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang cyber yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Kedua, RUU Kepolisian juga menambah pasal mengenai perluasan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan perluasan kepada bidang intelijen dan keamanan Intelkan Polri. Perluasan itu memberi kewenangan Polri untuk melakukan penggalangan intelijen yang dapat menyebabkan tumpang tindih dengan kewenangan Badan Intelijen Negara dan pengaturannya kabur karena absen undang-undang khusus terkait penyadapan. Ketiga, RUU Kepolisian tidak memperkuat dan menegaskan posisi serta kewenangan lembaga pengawas atau oversight terhadap Polri seperti Komisi Kepolisian Nasional. Yang keempat, ini terkait masih diaturnya Pam Swakarsa, dan yang kelima bertambahnya batas usia pensiun. Ini kan juga sedang digodok soal ini ya. Ya, ini cukup menarik karena tadi seminarnya itu adalah kerjasama dengan PSHK dan Sekolah Hukum Jentra itu. Saya membaca di situs Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK itu ada artikel yang cukup menarik. Tolak RUU Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadikan Polri lembaga super body dan gagal mendesain perbaikan fundamental. Jadi ini seperti tadi ini ada juga kontras yang dikutip dan kemudian juga YLBHI yang dikutip kan, karena berdasarkan draft yang mereka terima itu RUU Polri itu pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan atau ugal-ugalan eksesif kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi super body. Di samping itu juga RUU Polri gagal menyorot masalah atau problem fundamental yang terjadi di institusi kepolisian selama ini. Tidak terkecuali kegagalan dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar. Ini kewenangan yang sangat besar kepolisian itu atau oversight mekanisme itu bukan hanya dalam penegakan hukum, tapi juga keamanan negara maupun pelayanan masyarakat. Dan berbagai catatan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara telah memotret bagaimana institusi Polri menjadi aktor pemegang monopoli kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, hingga praktik-praktik korupsi. Waduh, ini kok banyak catatannya, banyak banget ini ya. Kalau tadi kan kontras yang memberikan catatan-catatan ya, tapi ini catatannya cukup mutakhir 2002 sampai 2022 sampai 2023. Nah, YLBHI juga punya catatan itu kalau tahun sepanjang Juli sampai Juli 2002 sampai 2023 itu YLBHI mencatat setidaknya terdapat 130 kasus yang melibatkan kepolisian sebagai aktor pelanggar dengan kasus salah tangkap, intimidasi diskusi, kriminalisasi, penahanan sewenang-wenang, undue delay, hingga extrajudicial killing. Nah, kalau extrajudicial killing yang paling banyak disoroti adalah KM 50 ya, pembunuhan terhadap Laskar Front Pembela Islam. Yang sampai sekarang ini menjadi catatan kelam dan terus diungkit gitu. Nah, apa kira-kira yang harus dikerjakan tim reformasi itu? Ini saya merujuk saya pada draft yang pernah dibuat oleh tim reformasi TNI pada tahun 1998 ya. Mereka ini membuat catatan setidaknya reformasi Polri itu harus meliputi 3 aspek yang mendasar. Satu, reformasi doktriner, sama sekali tidak militeristik. Ini yang harus putus betul total DNA-nya militer dalam tubuh Polri. Ya, jadi Polri memang bukan militer, jadi sifatnya nggak boleh militeristik. Tapi saya mendengar justru sekarang ini dikembalikan lagi ya pendidikan dasarnya di Magelang bersama dengan 3 angkatan lainnya. Padahal kan hal ini harusnya sudah tidak boleh dilakukan lagi karena pendidikan dasar seorang polisi beda dengan pendidikan dasar seorang militer TNI. Yang kedua, reformasi struktural dan ini dipastikan secara jelas jenis kelamin dan kedudukan Polri. Ya. Nah, ini yang masih banyak menjadi diskusi itu, apakah di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, atau di mana? Ini yang perlu didiskusikan karena hal yang seperti ini sangat penting bagaimanapun juga dengan organisasi yang punya struktur sampai bawah sampai ke tingkat desa itu. Polisi ini potensial untuk digunakan untuk kepentingan politik. Kalau misalnya di Kemendagri misalnya, apakah nanti tidak itu menjadi alat politik baru dari selain Mendagri tentu gubernur dan kepala daerah. Bisa saja terjadi semacam itu. Yang ketiga, reformasi kultural harus betul-betul dibentuk dan bangun budaya berbasis sipil.
bukan seperti sekarang nih semi kombatan ya, karena ada BRIMOB segala macam, kemudian senjata dari Polri itu juga nggak kalah dengan senjata dari TNI. Kemudian ini juga soal uniform ya, berarti brut layaknya militer gitu ya. Ini kan harusnya hal yang begini harus dihindari, dan juga termasuk kepangkatan gitu ya. Kepangkatan pakai jenderal dan sebagainya itu jelas militeristik ya. Tentu 3 catatan dari tim reformasi TNI itu sekarang ini dengan perkembangan terbaru perlu ada penyesuaian-penyesuaian, perlu ada adjustment dalam dalam melakukan reformasi Polri itu yang mengacu pada standar yang berlaku di dunia internasional. Anggota Polri, khususnya para pimpinan Polri, nggak perlu reaktif ya soal begini nih, kemudian mengerahkan buzzer untuk membangun publik opini atau mengerahkan pengunjuk rasa untuk bangun publik opini bahwa Polri itu sudah melakukan reformasi. Nah, jadi nggak perlu ada reformasi lagi. Realitasnya ini persepsi publik terhadap polisi itu sampai sekarang masih masih sangat buruk gitu ya. Dan kalau kemudian dilakukan survei, ini survei yang benar ya, bukan survei lembaga survei yang memang bayaran gitu. Pasti polisi itu meningkati peringkat yang terbawah dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan TNI atau lembaga-lembaga lain gitu. Tapi lembaga penegak hukum, misalnya jaksa dan lain, hakim dan polisi memang rata-rata persepsinya buruk. Jadi tentu saja ini yang harus direformasi bukan hanya kepolisian, tetapi juga institusi hukum lainnya. Hanya saja karena Polri ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, ini yang perlu mendapat prioritas. Saya berkali-kali menyatakan bahwa negara Indonesia ini akan menjadi baik kan kalau institusi hukum yang terlibat dalam criminal justice system, yakni polisi, jaksa dan hakim itu baik, maka Indonesia ini akan menjadi sangat baik. Jadi ya reformasi ini perlu mendapat dukungan yang sangat luas, bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari anggota Polri sendiri, karena ini justru mengembalikan posisi anggota Polri yang sesuai dengan tagline-nya secara umum kalau di dunia itu to protect and to serve ya, melindungi dan melayani masyarakat. Kalau di Polri sekarang kelihatannya dipendekkan hanya menjadi Polri untuk masyarakat. Sebuah profesi yang sangat mulia dan saya yakin sangat membanggakan, bukan hanya mereka yang menyandang jabatan itu, menyandang gelar, menyandang profesi sebagai polisi, untuk keluarganya dan juga untuk masyarakat. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.